Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih. Saya dari program studi Tadris Biologi dengan NIM 20230101080007. Baik, kali ini saya akan mengkritik kekurangan dari evaluasi kurikulum Merdeka dan memberikan solusi sebagaimana mestinya. Baik, yang pertama terkait tentang asesmen awal. Kekurangannya yaitu terlalu fokus pada penguasaan konsep content based, kurang mengukur kemampuan bernalar, mandiri, dan kolaboratif. Dampaknya, peserta didik belum dipetakan secara utuh, berdasarkan kemampuan dan karakter pembelajaran kurang personal dan adaptif. Jadi solusinya, tambahkan pertanyaan yang mengukur kemampuan bernalar, refleksi diri, dan minat peserta didik. Kemudian gunakan hasil asesmen awal untuk diferensiasi pembelajaran seperti kelompok dasar, menengah, dan lanjut. Kemudian yang kedua, tes diagnostik atau kuesioner. Kekurangannya hanya menguji pengetahuan dasar, tidak jelas bagaimana hasil digunakan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran. Kemudian dampaknya, asesmen hanya formalitas, tidak mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Solusi yang bisa digunakan yaitu gunakan hasil diagnostik untuk menyesuaikan strategi pengajaran, materi tambahan bagi yang lemah, tantangan lebih bagi yang unggul, aktivitas kolaboratif sesuai kebutuhan tiap kelompok. Kemudian masuk di asesmen proses, diskusi dan tugas harian. Kekurangannya yaitu hanya berfokus pada aktivitas dan pencapaian tugas, kurang menekankan refleksi dan metakognisi, kurang mengukur karakter seperti bernalar kritis dan mandiri. Kemudian dampaknya, kurang mendukung pembelajaran mandiri dan berpikir kritis. Penilaian bisa bersifat subjektif. Solusinya, tambahkan pertanyaan reflektif mingguan, misalnya, konsep apa yang paling sulit saya pahami minggu ini? Kemudian, strategi belajar apa yang paling membantu saya? Kemudian buat rubrik penilaian jelas untuk keterampilan kolaborasi, analisis, dan komunikasi. Masuk di proyek akhir atau tugas akhir. Kekurangannya yaitu pilihan proyek terbatas, hanya infografis dan model. Topik proyek ditentukan oleh guru. Dampaknya, kurang mencerminkan kebebasan belajar, voice and choice, dan kreativitas peserta didik. Jadi, solusinya, berikan opsi proyek lebih fleksibel. Misalnya, video edukasi, poster kampanye kesehatan, artikel populer, model digital 3D, 3 dimensi. Peserta didik dapat memilih sesuai minat dan kekuatan mereka. Kemudian rubrik penilaian. Kekurangannya, rubrik disebutkan tetapi tidak ada indikator spesifik dan level pencapaian. Dampaknya, penilaian subjektif dan tidak transparan. Peserta didik tidak mengetahui standar keberhasilan. Jadi solusinya, sertakan rubrik lengkap dengan level capaian, mahir cakap, dasar, perlu bimbingan untuk semua jenis asesmen, diskusi, eksperimen, dan proyek. Kemudian pengukuran profil pelajar Pancasila atau P5. Kekurangannya yaitu tidak ada indikator spesifik untuk mengukur karakter seperti gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Kemudian dampak yang terlihat yaitu nilai P5 hanya formalitas, tidak terukur dalam praktik. Solusinya, tambahkan indikator P5 sebagai rubrik. Gotong royong, aktif membantu kelompok, menghargai pendapat orang lain. Kemudian mandiri, menyelesaikan tugas tepat waktu, mencari sumber belajar tambahan. Kemudian bernalar kritis, menganalisis masalah dan memberikan solusi. Kemudian kreatif, menghasilkan proyek unik dan relevan. Baik, itulah tadi video saya tentang mengkritik dan memberikan solusi terkait modul ajar. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.